Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Amang Inang dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertangyangan keluarga malam ini tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai ayat 18. Demikian. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, penderitaan tidak dapat dipisahkan dari panggilan orang percaya. Mungkin sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengatakan mengapa penderitaan itu selalu datang dan selalu ada dalam hidup kita. Dan tidak sedikit orang yang akhirnya jatuh dari jalan panggilannya karena penderitaan-penderitaan yang dialaminya dalam hidupnya. Tetapi bagaimanapun kondisinya, kita harus menghadapi setiap sisi kehidupan kita ini. Dan kita tidak boleh dengan gampang menyerah karena kita memiliki Allah. Karena kita memiliki Tuhan yang melampaui segala hal apapun yang ada di dunia ini. Bahkan Dia yang menolong kita dalam setiap pergumulan kita, dalam kelemahan kita, dan menambah semangat kepada kita ketika kita tidak berdaya dalam perjalanan kehidupan ini. Nah, hal inilah yang menjadi pegangan dan kekuatan bagi kita ketika kita menjalani setiap perjalanan kehidupan ini. Kita harus yakin dan percaya mengatakan bahwa Tuhan ada dan selalu bersama-sama serta beserta dengan kita. Demikianlah pergumulan yang juga dialami oleh Nabi Elisa dalam tugas dan panggilannya. Demikian hal yang dialami oleh Nabi Elia. Dalam tugas dan panggilannya, dia mengalami banyak pergumulan dalam tugas dan panggilannya sebagai seorang nabi. Maka firman ini akan menjelaskan bahwa Elia merupakan nabi ketika Ahab menjadi raja atas Israel ketika itu. Dan Ahab ini menjabat selama 22 tahun. Tetapi ketika dia sebagai raja atas Israel, dia mengalami dan melakukan banyak hal yang salah, yang berlawanan dengan kehendak Tuhan.
Maka perilaku yang paling buruk yang dia lakukan adalah bahkan dia juga mengambil istrinya yang percaya kepada Baal. Banyak perilaku yang mempengaruhi Raja Ahab yang datang dari istrinya itu selama pemerintahannya. Bahkan Ahab membangun mezbah untuk penyembahan kepada Baal di Samaria. Hal inilah yang dapat kita lihat, Amang Inang, di mana dia seorang raja Israel, tapi dia mau membangun mezbah untuk Baal karena dia mendengarkan semua apa yang disampaikan oleh istrinya yang bernama Isabel itu. Dalam hal ini kita katakan dia lebih takut kepada istrinya Isabel daripada takut kepada Tuhan. Walaupun dia dikatakan sebagai raja yang takut akan Tuhan, tetapi dia masih lebih takut kepada istrinya, kepada manusia, daripada kepada Tuhan. Maka Isabel ini berhasil membawa orang-orang Israel menyembah berhala, menyembah Baal, dan dia mengangkat ada 450 imam Baal dan 400 imam Astarte, yang ketika itu mereka, orang-orang Israel, dibawa untuk menyembah dewa-dewa Baal itu. Bahkan dia juga berhasil membunuh nabi-nabi dan imam-imam Israel ketika itu. Dan hanya Nabi Elia lah yang tinggal hidup. Maka Allah menyuruh Elia menemui Raja Ahab untuk menyampaikan pesan bahwa Tuhan sangat murka, bahwa Tuhan sangat marah dengan perlakuan Raja Ahab beserta istrinya Isabel ini. Maka Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa itu dengan terjadilah kemarau yang berkepanjangan selama 3,5 tahun, tidak ada hujan turun ketika itu. Maka itulah hukuman bagi mereka. Dan juga Elia melakukan pertarungan antara Allah yang disembah oleh penyembah Baal itu dengan Allah yang dia percaya. Dia katakan begini, kalau memang Baal itu dapat memberikan kehidupan, jika memang Baal yang kalian percaya itu dapat memakan persembahan yang tersedia sekarang ini, maka panggillah dia, supaya dia memakan dan mengambil persembahan itu. Maka orang-orang mereka yang percaya kepada Baal itu memanggil-manggil Baal mereka dengan sepenuh dan dengan sekuat suara mereka. Tapi yang terjadi adalah Baal itu tidak mendengar dan sama sekali tidak datang. Maka Elia katakan, jika Allah yang kalian percaya itu datang dan memakan persembahan ini, maka itulah Allah yang benar. Tetapi jika Allah yang aku percaya yang datang dan mendengarkan suaraku dan memakan persembahan ini, maka itulah Allah yang benar. Dan benar, Amang Inang, yang ternyata datang dan mendengarkan panggilan dari Elia itu adalah Allah Yahweh, Allah orang-orang, Allah Israel, yang mendengarkan apa yang dia panggil itu. Karena itu terjadilah akibat dari semua peristiwa ini, maka akhirnya juga Elia membunuh imam-imam dewa Baal itu. Maka setelah Raja Ahab dan Isabel tahu tentang peristiwa ini, maka mereka sangat marah dan mereka hendak mengejar Nabi Elia itu supaya mereka membunuh Elia. Maka dengan saat itu juga Elia pergi dan lari dari tempat itu. Maka dia pergi dan dia putus asa lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Setelah dia pergi jauh, maka dia berkata, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawa. Dia putus asa karena yang dia pikirkan, dia melakukan yang baik, tetapi justru ada orang yang mengancam nyawa dan jiwanya. Itulah sebabnya dia pergi lari kepada satu tempat, dan di tempat itu, di bawah pohon ara itu, dia merenungi apa yang dia lakukan, lalu dia katakan kepada Tuhan, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Inilah bentuk dari keputusasaannya, sampai dia mengatakan supaya Tuhan mengambil nyawanya. Dan dia berjalan terus sampai ke Gunung Horeb, dan berdiam di situ dalam satu gua, dalam gua yang gelap. Disitulah ia memikirkan segala pergumulan-pergumulannya, tetapi Tuhan kembali menemui dan berbicara dengan Elia itu dalam kita lihat pada ayat 9 dan ayat 11. Maka Tuhan menyuruh Elia supaya keluar dari gua itu, dan Elia menjawab Tuhan dengan ayat 10. Dia katakan begini, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam,
Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu Tuhan memberi penguatan baginya, supaya ia keluar dari gua itu, dan Allah menunjukkan dirinya melalui ciptaannya. Maka Tuhan memastikan bagi Elia bahwasanya masih ada 7.000 orang Israel yang tidak menyembah Baal dan tidak mau percaya kepada Baal, dan bahkan tidak mencium Baal sama sekali. Itulah penguatan yang diberikan oleh Allah kepada Elia supaya dia tetap percaya kepada Allah. Maka selanjutnya Allah berkata kepada Elia, maka pergilah, kembalilah ke jalanmu. Pergilah, tetaplah melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam tugas dan panggilanmu. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada 3 hal yang akan disampaikan firman ini yang dapat kita hidupi dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Yang pertama adalah, jadilah keluarga yang saling mendukung. Ada ungkapan yang mengatakan di balik seorang laki-laki sukses, maka ada seorang wanita di belakangnya yang senantiasa mendukungnya. Benar demikian namanya. Tetapi di balik kegagalan seorang laki-laki, di balik kegagalan seorang suami, juga sangat besar pengaruhnya dan ditentukan oleh sikap dari seorang istri. Maka yang pertama ini, mari jauhilah sikap seperti istri Raja Ahab yang bernama Isabel ini. Bahkan dia menguasai sepenuhnya apa yang dilakukan oleh suaminya, bahkan kepercayaannya, bahkan pekerjaannya, bahkan apa yang dilakukan oleh suaminya yaitu Raja Ahab, supaya berbuat yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, bahkan menyembah Baalnya. Maka pengaruh istri sangat besar membuat suami berkembang baik atau bahkan jatuh kepada hal-hal yang buruk. Dalam hal karirnya kah, profesinya kah, dalam hal posisi dan jabatannya, pelayanannya, bisa saja rusak dan salah dinilai oleh orang lain karena pengaruh istri yang tidak taat dan tidak takut kepada Tuhan. Maka jika perempuan beriman, memiliki kerohanian yang tinggi dan bertuhan, maka ia akan membimbing keluarganya ke jalan Tuhan. Dia tidak akan mencampuri secara penuh urusan suaminya, urusan pekerjaan dan pelayanan suaminya. Maka dia akan mengambil posisinya sebagai istri untuk mendampingi suaminya dengan baik. Bukan bercampur tangan sepenuhnya kepada pekerjaan, kepada pelayanan suaminya itu. Tapi dia memberikan support, mendoakannya, dan turut untuk memberikan yang terbaik bagi pekerjaan dan karir suaminya. Bukan malah mencampuri dan bahkan mempengaruhi 100% pekerjaan dari suaminya itu. Tetapi firman ini akan mengajarkan kita belajar dari rumah tangga Ahab ini supaya kita tidak meniru perilakunya, sebab dapat menjadikan kehancuran di tengah-tengah keluarga dan kehidupan banyak orang. Yang kedua adalah apa yang terjadi dalam hidup kita sering bertolak belakang antara harapan dengan kenyataan. Bapak Ibu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita rancangkan sering sekali berbeda dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, mungkin kita sudah banyak rancangan, banyak hal-hal yang sudah kita pikirkan sebelumnya. Banyak program-program kita yang akan kita kerjakan. Misalnya hal apapun itu, namun semuanya tidak seperti angan-angan, tidak seperti pikiran kita, tidak seperti apa yang menjadi, apa yang kita harapkan. Tidak jarang kita bertindak seperti Elia ini, dia mencari tempat bersembunyi yang dia anggap aman untuk menghindarkan diri dari banyak orang. Kita pun tidak jarang seperti dia. Ketika pergumulan, persoalan dan harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan, maka pergi mengasingkan diri, pergi ke suatu tempat dan mengasingkan diri kita secara pribadi supaya kita menghindarkan diri dari banyak orang. Tetapi yang mau dikatakan adalah, apakah kita harus menghindar dan bersembunyi dan tidak menerima kenyataan? Sebenarnya dalam kehidupan ini kita harus menerima kenyataan dan apapun setiap resiko yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka Allah meminta supaya kita keluar dari kegelapan pikiran kita. Itu yang dilakukan oleh Elia. Dia pergi ke Gunung Horeb dan dia berada dalam satu gua yang gelap. Dan kegelapan itu juga mempengaruhi pikirannya. Dia tidak dapat berpikir secara jernih untuk melihat segala karya dan perbuatan Tuhan dalam kehidupannya selama ini. Maka firman ini mengajak kita, keluarlah dari kegelapan berpikirmu, pergi kepada terang, pergi kepada cara berpikir yang baik, tinggalkan segala kegelapan. Karena Tuhan tidak menghendaki kita
berada dalam keputusasaan. Tuhan menolong kita dalam setiap pergumulan kita. Ikon pos dorohata, mar Tuhan. Ikon pos dorohata adong do dibata, mengurupi kita di sudi pardalanan di mulutnya. Yang ketiga dan terakhir adalah, pergilah kembalilah kepada jalanmu. Mula mau tudalanmu kian. Dari setidak pengetahuan Elia, maka Tuhan datang memanggilnya. Artinya, Tuhan tidak membiarkan Elia berada dalam kegelapan pikirannya, dirundung oleh kegelapan rohaninya, dirundung oleh kegelapan karena kesulitan dan pergumulan. Maka Tuhan juga tidak menginginkan kita berlama-lama tinggal dalam kegelapan pikiran kita, dalam rasa sedih, dalam pergumulan kita. Kita harus keluar dari gua yang membuat kita gelap dan cara berpikir kita yang gelap. Jika hidupmu terancam karena ekonomi, karena keuangan, karena sakit penyakit, karena masalah pelayanan, dan masalah keluarga dan hal apapun itu, maka jangan bersembunyi dan berlindung pada gua-gua duniawi. Keluarlah dari kemelut yang mengancam kehidupan kita itu. Tidak yakin Tuhan menolong kita, Tuhan menolong keluarga kita, Tuhan menolong gereja kita, Tuhan menolong bangsa kita. Maka Tuhan berkata dalam firman ini yang terakhir, pergilah kembalilah ke jalanmu. Dan ungkapan inilah juga yang akan menguatkan kita, menjadi penguatan yang menyertai kita, supaya kita tetap dalam lindungannya. Sebab Tuhan memelihara kehidupan kita. Tuhan bersama-sama dengan kita dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu pada malam hari ini. Engkau mengajarkan kami bahwa Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami, dan Engkau menunjukkan diri-Mu dalam seluruh ciptaan-Mu. Tuhan, tolonglah kami untuk semakin percaya dan meyakini segala pertolongan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Ajarkan kami untuk tetap berserah kepada kuasa dan kebenaran-Mu, serta kekuatan-kekuatan yang daripada-Mu, dan tidak mengandalkan dunia ini, karena kami yakin dan percaya bahwa dunia ini terbatas adanya. Tapi kami memiliki Allah yang jauh lebih kuat dan luar biasa di atas segala yang ada di dunia ini. Berkatilah firman-Mu yang sudah sampai bagi kami malam ini, agar menguatkan hati dan pikiran kami untuk melanjutkan segala pekerjaan baik dalam kehidupan kami. Berkati semua jemaat-Mu yang beribadah dalam pertanian keluarga malam hari ini di rumah mereka masing-masing. Kiranya kasih setia Tuhan, pertolongan-Mu juga memberkati keluarga mereka, melindungi keluarga mereka, dan senantiasa berdiam dalam setiap rumah tangga jemaat-Mu, agar tetap ada damai, sukacita, dan anugerah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu dari anak-anak hingga yang lanjut usia. Berkatilah kami agar tetap tekun beribadah dan menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati jemaat yang bergumul dalam setiap persoalan yang mereka hadapi. Biarlah anugerah Tuhan menyertai mereka, agar kami boleh keluar dari pergumulan itu di dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.